Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya di channel Steve Official. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, berhubung dari teman-teman itu ada yang mempertanyakan gimana sih caranya untuk meningkatkan kredit skor secara cepat, dan juga buat teman-teman yang mungkin punya masalah terkait kena report atau mungkin kredit skornya turun, gimana sih cara untuk mengembalikannya secara cepat dan cukup instan teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing juga buat teman-teman gimana sih caranya untuk mengajukan banding terkait kredit skor teman-teman ya. Dan tentunya saya berharap tutorial ini digunakan buat teman-teman yang mungkin punya kendala terkait masalah kredit skor dan mungkin itu merupakan suatu kesalahan. Misalkan teman-teman dituduh toksik padahal tidak, ataupun mungkin kesalahan deteksi sistem yang mendeteksi teman-teman AFK padahal enggak, dan sebagainya teman-teman. Intinya saya berharap tutorial ini bukan digunakan buat teman-teman yang mungkin memang toksik tapi mau tetap kembali kredit skor ya teman-teman. Bukan begitu ya teman-teman ya. Dan justru keberadaan kredit skor itu kan untuk menghukum para orang-orang atau player-player yang menyalahgunakan atau mungkin berkata kasar dan intinya menyalahgunakan aturan gitu teman-teman. Jadi melanggar peraturannya teman-teman ya. Dan di sini langsung aja, nggak usah basa-basi teman-teman. Kita akan coba aja langsung untuk mengajukan banding terkait kredit skornya melalui sistem Muntunnya langsung teman-teman ya. Jadi nggak pakai yang aneh-aneh. Teman-teman bisa langsung aja menuju ke sini teman-teman ketika sudah membuka Mobile Legends-nya. Dan teman-teman bisa lihat untuk di sini ini baru banget teman-teman ya, masih fresh banget karena ini adalah updatean terbaru dari game Mobile Legends-nya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke sini teman-teman. Nah, yang di atas ini teman-teman bisa lihat di situ. Teman-teman tinggal tekan aja logo itu dan nanti akan langsung dibawa ke customer service atau layanan pelanggan dari game Mobile Legends ini teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah teman-teman nantinya sudah berhasil masuk ke layanan customer service atau layanan pelanggan dari game Mobile Legends ini, maka selanjutnya seperti biasa teman-teman akan diberikan pesan sambutan seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh baca-baca. Dan nanti di sini kita diberi beberapa opsi atau pilihan terkait hal yang ingin kita lakukan atau tanyakan di layanan pelanggan ini teman-teman. Nah, untuk mengajukan banding atau untuk mengembalikan kredit skor teman-teman yang mungkin pernah hilang, teman-teman bisa masuk ke bagian sini teman-teman ya, yang laporkan dan banding. Nah, di sini teman-teman bisa pencet yang bagian laporkan atau banding ini. Jadi teman-teman tinggal tap aja di tulisannya. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, sebentar saya tap dulu. Nah, kayak gitu. Dan nanti kita akan langsung diberikan opsi-opsi lagi untuk memilih teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa sesuaikan dengan masalah teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin bermasalah terkait kredit skor, teman-teman seperti biasa bisa ngambil yang ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik yang ini ya, yang aju banding pengurangan kredit skor. Jadi kita tulis aja atau kita tekan aja untuk aju banding pengurangan kredit skornya seperti yang tadi teman-teman kita tap. Nah kayak gitu. Dan nanti teman-teman langsung akan diminta untuk tap link untuk mengisi formulir teman-teman ya. Jadi nanti kita akan diberi formulir dan dari formulir itu kita bisa mengajukan banding atau permohonan kepada pihak developer game tentunya untuk mengembalikan kredit skor kita yang hilang teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu cari lagi satu-satu untuk kredit skornya, nggak perlu main banyak-banyak atau login tiap hari. Namun dengan cara ini teman-teman bisa mempercepat kembalinya kredit skor teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja dan kita tunggu teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk formulir ajuan bandingnya. Nah, di sini teman-teman, misalkan teman-teman itu terdeteksi dalam suatu match atau dalam suatu pertempuran ya, suatu battle lah ya, suatu pertandingan tertentu, itu misalkan teman-teman terdeteksi AFK teman-teman, padahal teman-teman itu merasa nggak AFK. Ini misalkan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, teman-teman itu bisa masukin dulu yang di sini teman-teman, ID battle pertarungan. Nah, ID battle pertarungan ini teman-teman itu bisa lihat di pojok kiri bawah di setiap match yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman tinggal buka historinya, di pojok kiri bawah itu ada yang namanya battle ID teman-teman. Dan teman-teman nanti tinggal tap aja untuk battle ID-nya dan nanti itu akan tersalin secara otomatis dan teman-teman tinggal masukin ke sini teman-teman ya. Di video-video sebelumnya juga saya pernah membahas terkait battle ID ini, jadi teman-teman bisa lihat aja. Tapi intinya battle ID ini adalah suatu angka atau kumpulan angka yang terdapat di setiap match dan teman-teman itu bisa melihat battle ID ini di history battle teman-teman dan itu ada di pojok kiri bawahnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat yang ini nih. Silakan pilih masalah Anda.
Nah, berhubung di sini kita ingin mengembalikan kredit skor, di sini kita pilih yang B, teman-teman ya, yang saya ingin mengajukan banding. Jadi kita tap yang B ini. Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman tinggal pilih deh jenis pelanggarannya. Nah, kalau tadi kan saya mencontohkannya terkait AFK, teman-teman ya. Misalkan teman-teman itu mendeteksi atau teman-teman terdeteksi sistem ya, itu AFK padahal tidak, teman-teman. Misalkan teman-teman chat AFK nih kayak gini. Atau memang mungkin teman-teman yang mungkin memang beneran AFK tapi bukan gara-gara sengaja, teman-teman. Itu juga bisa, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman away from keyboard atau AFK. Intinya teman-teman keluar dari pertandingan mungkin karena sinyal, mungkin karena device. Intinya karena hal eksternal yang di luar kuasa teman-teman, sehingga teman-teman itu harus meninggalkan pertarungan, teman-teman ya. Jadi bukan disengaja, teman-teman. Beda ya, teman-teman ya. Untuk AFK yang disengaja memang karena misalkan ngambekan atau mungkin baperan atau mungkin intinya sengaja lah untuk meninggalkan pertandingan untuk membuat timnya susah gitu. Berbeda dengan yang memang ada kebutuhan urgen atau mungkin mungkin sedang terkena masalah atau mungkin mati listrik atau mungkin koneksi internetnya sedang buruk. Itu kan beda-beda, teman-teman ya, alasan orang-orang AFK, dan tentunya nggak bisa disamakan, teman-teman. Nah, misalkan buat teman-teman yang AFK gara-gara sinyalnya jelek nih atau koneksi internetnya tidak stabil sehingga jadi AFK. Nah, di sini teman-teman seperti biasa, teman-teman bisa pilih yang di sini AFK, dan di sini teman-teman bisa atur nih. Apakah pertandingan yang Anda banding, intinya alasan kita untuk mengajukan banding, teman-teman bisa pilih-pilih nih. Nah, di sini teman-teman bisa baca aja ya sesuai keperluan teman-teman, dan kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa pencet yang di sini nih, lainnya tambahkan deskripsi. Jadi teman-teman itu boleh mengungkapkan atau memberikan banding terkait hal lain kalau misalkan nggak ada di pilihan di atas ini, teman-teman. Itu bisa di yang opsi G ini, teman-teman. Nah, tapi karena di sini kebetulan yang masalah AFK ada, misalkan yang E ini, selama permainan saya mengalami fluktuasi jaringan jangka panjang atau terputus berkali-kali, kita tap aja. Ini misalkan kasusnya adalah teman-teman AFK tapi karena tidak disengaja atau karena sinyal, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, di bagian informasi lainnya, ini tuh cukup penting, teman-teman, dan cukup krusial. Kenapa? Karena dari sini itu pihak nguntun itu melihat keseriusan dan juga bagaimana teman-teman mengungkapkan masalah teman-teman, sehingga nantinya bisa di-solve dengan lebih mudah oleh pihak nguntunnya. Nah, di sini teman-teman itu bisa masukkan deskripsi terkait permasalahan teman-teman. Dan kalau saya biasanya deskripsinya seperti ini, teman-teman. Kita coba tempel. Nah, di sini saya udah pernah buat untuk kalimatnya. Jadi teman-teman bisa baca-baca aja, atau buat teman-teman yang mungkin mau copy atau mau meniru punya saya, itu nggak apa-apa, tapi pastikan disesuaikan dengan permasalahan teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman yang mau buat kalimat sendiri juga boleh-boleh aja, tapi kira-kira di sini saya akan coba beri gambaran kalimat yang bagus itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa baca nih. Pertama tentunya teman-teman mengucapkan salam terkait permisi, seperti permisi untuk pihak developer game, dan teman-teman jelaskan nih untuk nickname teman-teman, kemudian ID teman-teman, dan juga jangan lupa nomor server teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman udah tahu untuk ID adalah tulisan yang di sebelah kiri, sementara nomor server itu yang ada di sebelah kanan ID. Dan biasanya disimbolkan atau ditandakan dengan dalam kurung gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa mulai cerita nih. Dalam hal ini saya ingin mengajukan banding terkait masalah kredit skor dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca-baca kira-kira kalimatnya seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa input juga masalah pelanggaran yang dituduhkan kepada teman-teman. Misalkan teman-teman itu AFK nih atau DC atau misalkan disconnect dari gamenya. Tapi teman-teman ceritakan, mohon maaf alasannya karena pada saat itu jaringan teman-teman tidak stabil sehingga mengakibatkan teman-teman terputus-putus dan tidak bisa terkoneksi kembali dalam game. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cerita aja terkait permasalahan teman-teman, dan teman-teman bisa juga tulis seperti ini. Teman-teman menduga bahwa ini tuh dikarenakan misalkan memang jaringan di lokasi teman-teman kurang stabil atau mungkin mati listrik, teman-teman juga bisa, dan sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa cek-cek aja, atau mungkin yang kalau misalkan karena kesalahan deteksi, teman-teman juga bisa cerita-cerita di informasi atau di deskripsi ini. Dan terakhir tentunya teman-teman itu memberikan ungkapan mengapa teman-teman mengajukan banding ini, yaitu berkaitan dengan hal tersebut teman-teman meminta dengan hormat untuk Nguntun selaku developer game dari Mobile Legends untuk mengembalikan atau meningkatkan kembali kredit skor teman-teman yang hilang. Nah, terakhir jangan lupa tentunya say thank you atau berikan ucapan terima kasih kepada pihak Nguntun ya, teman-teman ya.
Jadi atas kesediaannya untuk membaca banding teman-teman, teman-teman bisa ucapkan terima kasih kepada pihak dari developer game ini teman-teman. Dan nanti setelah teman-teman udah mengisi semuanya, jadi untuk battle ID jangan lupa diisi, kemudian yang di sini jangan lupa diisi juga, dan yang semuanya teman-teman. Setelah teman-teman udah mengisi semuanya, teman-teman tinggal pencet di bagian kirimkan ini. Dan biasanya untuk laporan teman-teman itu akan ditinjau terlebih dahulu. Dan nanti ketika berhasil, teman-teman itu akan langsung diberikan kembali untuk kredit skornya. Misalkan di pertandingan tertentu, jadi di pertandingan yang battle ID-nya teman-teman masukin ini, misalkan battle point teman-teman, bukan battle point teman-teman ya, maksudnya kredit skor teman-teman itu berkurang misalkan 3 atau 4 gitu. Nah nanti akan dikembalikan jika memang pihak Muntun menilai teman-teman itu terbukti tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan yang disengaja teman-teman. Dan mungkin segitu dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat teman-teman, dan juga buat teman-teman semoga tutorialnya digunakan dengan baik dan juga bertanggung jawab teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan dari teman-teman itu ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung terkait hal seputar Mobile Legends, boleh banget tanyain di kolom komentar di bawah, dan pastinya akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan kapabilitas saya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau dibuatin tutorial lain terkait hal seputar Mobile Legends, boleh juga komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau idenya menarik atau permasalahannya urgent nih buat bantu teman-teman, nanti pasti akan saya coba buat untuk videonya teman-teman. Dan tentunya jangan lupa juga untuk dukung channel ini terus dengan cara like, comment, dan subscribe. And I'll see you teman-teman in the next video. Bye-bye!